anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika kelas 5P. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu materi tentang pecahan. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa lagi ya tentang pecahan? Yuk, simak penjelasan Ibu. Nah, anak-anak, ternyata hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenal pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Hari ini kita belajarnya tentang penjumlahan pecahan. Wah, nah namanya penjumlahan berarti kita akan menjumlahkan. Nah, penjumlahan pecahan yang akan kita pelajari hari ini tentang penjumlahan pecahan biasa. Nah, supaya kalian lebih paham, yuk simak penjelasan Ibu selanjutnya. Nah, anak-anak, yang namanya penjumlahan pecahan berarti kita akan menjumlahkan atau kita akan tambah 2 pecahan atau 3 pecahan atau lebih. Nah, penjumlahan pecahan ini kita akan belajar mulai dari pertama itu kita akan menjumlahkan pecahan biasa. Nah, ini kalian bisa lihat di buku cetak matematika halaman 3 dan buku LKS matematika halaman 6. Sambil Ibu menjelaskan, kalian juga bisa melihat contoh yang ada di dalam buku. Nah, kita lanjut ya. Anak-anak, penjumlahan pecahan biasa ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama dan penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Nah, kalau penyebutnya sama dan penyebutnya berbeda, berarti kita lihatnya di bagian penyebut. Tentu kalian masih ingat kan, di pecahan itu mana yang disebut pembilang dan mana yang disebut penyebut. Nah, kita akan mulai pertama dari penyebutnya yang sama. Nah, contoh pecahannya ialah pecahan 2/5 tambah pecahan 1/5. Nah, pecahan 2/5 penyebutnya adalah 5. Pecahan 1/5 penyebutnya adalah 5. Nah, kalian bisa lihat di angka yang sudah Ibu lingkari ini. Angkanya 5 dan 5, berarti angkanya sama. Nah, berarti kita bisa sebut kalau pecahan 2/5 tambah 1/5 punya penyebut yang sama. Nah, kalau penyebutnya berbeda, kita bisa lihat contohnya. Ada pecahan 2/5 tambah pecahan 1/4. Nah, pecahan 2/5 ini penyebutnya 5. Sedangkan kalau pecahan 1/4 penyebutnya adalah 4. Nah, kalian bisa lihat di angka-angka yang sudah Ibu lingkari ini. Nah, 5 dan 4 adalah penyebut. 5 dan 4 angkanya berbeda. Sehingga kita bisa bilang kalau pecahan 2/5 tambah 1/4 punya penyebut yang berbeda. Nah, itu contoh dari penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama dan penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Nah, selanjutnya kita akan coba mengerjakan penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Nah, ini ada contoh pecahannya, yaitu pecahan 2/5 tambah 1/5. Nah, di sini penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama seperti ini, berarti yang kita jumlahkan hanya di 2 sama 1. Pembilangnya yang kita jumlahkan, sedangkan penyebutnya tidak kita jumlahkan. Jadi langsung saja 2 tambah 1 per
karena ini 5-nya ada 2 dan sama, kita cuma tulis 1 saja. Jadi kita tulis 5. Hasilnya 2 tambah 1 adalah 3/5. Ini hasilnya. Jadi penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama, kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya tidak usah kita jumlahkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang kedua, yaitu penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Nah, di sini ada contoh pecahannya, yaitu pecahan 2/5 tambah pecahan 1/5. Pecahan 2/5 tambah 1/4. Nah, pecahan 2/5 tambah 1/4 memiliki penyebut yang berbeda, yaitu 5 dan 4. Nah, kalau penyebutnya berbeda, berarti cara kerjanya bukan seperti yang tadi penyebutnya sama. Pasti cara kerjanya juga berbeda. Nah, di sini Ibu punya 2 cara untuk mengerjakan penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Nah, pertama, kita akan menggunakan cara yang pertama. Nah, cara yang pertama adalah kita menentukan KPK. Kita menentukan KPK dari 5 dan 4. Yang pertama itu adalah kita menentukan KPK dari 5 dan 4, atau kita menentukan KPK dari penyebutnya. Nah, pasti mencari KPK kalian sudah pelajari di kelas 4. Untuk itu, sekarang coba kalian hitung KPK dari 5 dan 4 adalah berapa. Nah, cara yang paling mudah adalah kalian tinggal mengalihkan penyebutnya, yaitu 5 kali 4. Nah, 5 kali 4 itu adalah 20. Nah, itu adalah KPK-nya. Jadi, KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Nah, cara yang pertama ini caranya sangat panjang. Yaitu yang pertama adalah kita akan samakan penyebutnya. Nah, pertama penyebutnya adalah 5 dan 4. Nah, pertama itu kita harus menyamakan atau kasih sama penyebutnya. Nah, kita tulis kembali 2/5 ditambah 1/4. Nah, bagaimana cara samakan penyebutnya? Nah, caranya adalah kita kali penyebutnya dengan angka yang bisa menghasilkan 20 atau yang hasil kalinya 20. Kita tulis kali. Nah, kita lihat duluan dari penyebutnya. Nah, penyebutnya di sini adalah 5. Berarti kita harus cari berapa kali 5 yang hasilnya 20. Jadi kita fokus di perkalian 5 karena penyebutnya adalah 5. Jadi angka berapa yang kali 5 hasilnya adalah 20. Maka hasilnya adalah 4. Karena 4 kali 5 adalah 20. Nah, kalau penyebutnya kali 4, berarti pembilangnya juga harus kali 4. Nah, selanjutnya kita pindah ke pecahan yang berikut. 4 kali berapa atau berapa kali 4 yang hasilnya adalah 20. Berapa kali 4 yang hasilnya 20? Jadi kita fokus di perkalian 4. Nah, 5 kali 4 yang hasilnya 20. Maka kalau penyebutnya kali 5, berarti pembilangnya juga kali 5.
Nah, maka kalau sudah semuanya terisi, kita langsung menghitung hasil kalinya. Yang pertama, 2 kali 4 hasilnya 8. Kita tulis 8 di sini. Per 5 kali 4 hasilnya 20. Lalu kita jumlahkan. 1 kali 5 hasilnya 5. Per 4 kali 5 hasilnya 20. Nah, dari sini kita sudah langsung bisa jumlahkan 8 tambah 5, 13 per 20. Karena penyebutnya sudah sama, kita hanya tulis satu saja, tidak usah dijumlahkan. Nah, berarti kita cuma tulis 1, yaitu 20. Ini hasilnya. Itu cara yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini kita tidak perlu menentukan KPK dari penyebutnya. Cara yang kedua kita akan pakai cara singkat. Yang pertama itu kalian kalikan silang. Kalikan silang antara 2 dan 4. Itu dikali. 2 dan 4 hasilnya 8. Terus kalian tulis tambah karena kita masih dalam penjumlahan. Kalikan silang lagi antara 1 dan 5. 1 kali 5 hasilnya 5. Nah, setelah itu baru per. Nah, pernya adalah kalian kalikan penyebutnya. 5 kali 4 hasilnya 20. Nah, setelah itu baru dijumlahkan. 8 tambah 5 hasilnya 13. Per, tulis kembali penyebutnya yaitu 20. Ini adalah hasil penjumlahan dari pecahan 2/5 tambah 1/4. Nah, bagaimana? Apakah hasil penjumlahan pecahan 2/5 dan 1/4 cara 1 dan cara 2 hasilnya sama? Iya, benar. Cara 1 dan cara 2 hasilnya tetap sama, yaitu 13/20. Nah, itu adalah cara menyelesaikan soal atau mengerjakan soal yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Nah, mau pakai cara 1 atau mau pakai cara 2, hasilnya akan tetap sama. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama dan penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda? Nah, Ibu berharap apa yang sudah Ibu jelaskan ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Nah, Ibu akan memberikan soal, silahkan kalian kerjakan dengan baik. Apa yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan ke Ibu melalui WA pribadi. Nah, sekian untuk materi kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas yang ada, selamat belajar, sampai jumpa lagi di pertemuan matematika yang berikut. Selamat pagi anak-anak.